Silat adalah silaturahim. Pesilat, fisiknya mencari kawan, batinnya mencari Tuhan. Seorang guru mengajarkan muridnya akhlaknya yang ditata. Makanya kita tuh habis sembahyang Isya baru berlatih. Mengapa akhlaknya? Ini diharapkan dia menjadi nobleman lah gitu. Yang kedua baru diajarkan bela diri. Nah bela diri ini gayanya bukan hanya satu aliran, ada 600. Nah baru ketiga itu ada aspek seni. Itulah 3 aspek yang dididikan oleh orang tua kita. Dari keseluruh aspek itu, aspek mental dan bela diri itu mempunyai output security aspek. Sedangkan seni itu aspek apa? Prosperity, kesejahteraan. Security dan prosperity itu modal dasar ketahanan nasional kita. Bahwasanya asal mula silat Kumano ini berhubung di zaman itu terlalu banyak penyamun-penyamun dan tambah tekanan dari kolonial Belanda. Dalam hal ini pada dia usia 21 tahun dia itu kembali ke kampung halaman. Dia kepingin untuk mencari bela diri sama Allah yang satu, ya, sama Tuhan. Kita harus merendah kepada Allah, ya, harus merendah kepada Allah. Dekatkanlah hati kita kepada Allah, ya. Lalu kita meminta keterbukaan. Di sini baru kita buka hati kita, terbuka. Kita lihat jurus kiri itu adalah kita harus melihat ke kiri. Jurus ke kanan kita harus melihat ada apa di kanan. Kita jangan sembrono ya, melihat sesuatu, melihat orang yang tidak punya, melihat orang yang miskin, kita harus dilihat. Di waktu kita tampil di Bersih, penontonnya mungkin lebih dari 4.000. Itu di sana memang saya lihat penampilan bela diri dunia yang bergensi. Seleksinya di sana sangat ketat. Untuk seleksinya, bela diri dianggap yang tidak bagus dikasih waktu cuma 3 menit. Tapi untuk pencak silat kita selalu dikasih waktu 10 menit. Setelah kita selesai kadang-kadang terbesit omongan Indonesia, penampilan is good, lalu aksesoris pakaiannya sangat bagus dengan pernak-perniknya. Saya di sana memang terasa di batin saya, kok bangsa asing yang lebih menghargai budaya saya. Saya berkelana di bela diri itu karena saya justru melihat ada sesuatu yang nggak ada di bela diri lain dan ada di pencaksilat. Dan pencaksilat itu justru filosofinya complicity ya, so banyak sekali. Jadi saya justru menekuni kembali pencaksilat. Di luar negeri sama dengan bela diri luar yang ada di sini. Kalau bela diri luar dia datang ke Indonesia didukung oleh pemerintahnya sendiri. Terus perusahaan juga mendukung seperti judo, karate, aikido, kendo di backup oleh negara Jepang. Seperti taekwondo di backup oleh Korea. Tapi di Indonesia pencaksilat akhirnya tenggelam. Tapi justru sebaliknya di luar negeri pencaksilat karena baru, sesuatu yang baru. Sesudah orang belajar taekwondo, karate, judo, ada fenomena baru bahwasanya pencaksilat itu bagus tapi sulit didapat, how to access.
how to access itulah membuat orang-orang di Eropa tuh terjadi curiosity. Curiosity itulah dicari pencaksilat hingga datang ke Indonesia. How to spread pencaksilat di negara kita sendiri, itu kita harus membuat pencaksilat open, harus buka open management. Pertama kita harus buat modul, karena selama ini pencaksilat di Indonesia itu nggak punya modul kepelatihan itu nggak ada. Jadi nggak punya sistem. Jadi andai kata orang Eropa datang pencaksilat mau belajar cingkrik goning, ditanya berapa bulan saya bisa selesai belajar paket training, cingkrik goning nggak bisa menjawab, karena memang dia nggak punya yang namanya modul. Silat itu sangat luar biasa, kenapa? Karena bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan kita sebagai kepala rumah tangga, kegiatan kita sebagai pelajar, cara kita belajar, kegiatan kita sebagai makhluk ekonomi, bahkan kegiatan kita sebagai pemimpin dalam kehidupan, maupun untuk pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi keluarga, pemimpin bagi satu perusahaan, atau pemimpin dalam satu sistem masyarakat. Hal ini mungkin saya sebagai manusia biasa, daya saya nggak seberapa. Mungkin dari teman-teman saya, ada kerabat-kerabat saya yang kepingin untuk menggali, untuk membangkit gimana caranya permasalahan silat kita ini, supaya jangan kita ini kalah oleh budaya-budaya orang lain. Harapan saya memang juga Bapak ya, alhamdulillah ya. Sekarang ini mungkin kedepannya mungkin, sedangkan Bapak sekarang ini lagi melatih orang Belanda ya. Satu Bapak mempelajari gendang ya, trompet dan silatnya Cibande. Itu kata Bapak dalam hati, kok orang Belanda saja. Coba nanti kalau lihat orang Cibande begitu pas ininya, begitu kelihatannya bukan kayak orang Belanda, kelihatannya kayak orang kita aja. Ini kita kapan kayak gitu? Ya kita sih harapkan ya, bagaimana pencaksilat itu digemari ya oleh bangsa-bangsa lain, diminati oleh bangsa ini, itu yang penting. Dan alhamdulillah, walaupun kita katakanlah tidak tidak begitu seperti bela diri lain kemari, ya alhamdulillah kita sudah bisa dengan kekuatan sendiri